me do my two-step. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Rizky Fadriani dalam acara Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast, edisi berbincang gaya hidup nih. Hari ini, Selasa 27 Oktober 2020. Biasanya kan kalau kalian berbincang gaya hidup itu kan setiap hari Sabtu, tapi kali ini dimajuin nih karena kita udah kedatangan narasumber kita yang hebat dan pastinya sesuai dengan tema hari ini bisa menginfluence kalian semua menjadi pribadi yang lebih baik, bener ya Mbak? Ya, amin. Hari ini kita udah kedatangan Mbak Alwa Rerizia sebagai owner Borneo Talent School ya Mbak. Ya, Biasanya kalau Rizky keluar ketemu Mbak sebagai MC. Oh, kalau di luar karirnya sebagai Iya, MC ya. tapi hari ini sebagai owner dari Borneo Talent School nih. Iya. Jadi ini Tribuners bagi kalian yang kira-kira pengen mengeksplor diri ya Mbak. Jadi kan bisa nih terus saksiin Triponcast ini sampai selesai karena nantinya akan ada tips-tips bagi kalian yang ingin mungkin jadi remaja milenial yang saat ini Ya, sudah punya pengaruh ya, bisa punya dilihat sama pengaruh orang. sama Iya, orang. Dan tema kita hari ini adalah tips milenial jadi influencer sukses. Amin. Amin. Jadi yang ini semoga jadi bisa jadi influencer yang bermanfaat lah ya Mbak. Amin. Ya, benar banget. Nah mungkin Mbak, di Tribuners di rumah nih perlu disapa nih hari ini biar Oh ya, mereka harus sapa semangat dulu juga. ya. Halo semuanya, selamat sore ya. Siang Oh, menjelang selamat sore siang. ya Mbak. Soalnya kalau Jam ngeliat 2 nih. muka mbaknya kayak ada senja-senjanya gitu. Asik. Bukan anak senja tapi ini Mbak. Anak senja ya. Oke, selamat siang semuanya. Saya Alwa Rerizia, owner dari Borneo Talent School. Senang sekali hari ini bisa diundang di Triponcast, Tribun Pontianak yang kece banget. Bareng sama host yang juga cetar ulala badai ya. Ngomong-ngomong hostnya siapa sih namanya? Cantik Rizky banget. Padriani Mbak. Gilanya? Rizky boleh. Oh, Rizky. Kadang Cleo juga boleh nih. Oke. Agak-agak nggak terima tiba-tiba dipanggil Cleo ya. Cleo. Oke, nggak apa. Untuk kali ini saya kabulkan. Oke, Mbak Cleo. Mbak Cleo, oke. Oke. Seneng banget nih Tribuners. Biasa kalau di kantor tuh, bukunya asam gitu Mbak. Masa nggak mau ya? Nggak terima. Iya, gitu. siapa tuh nama brandnya Cleo? Nama aslinya Rizky? Oke boleh nih, mungkin setelah ini Rizky bisa buat brand gitu ya, konsultasi langsung dengan Mbak Alwa. Nama brandnya Boleh, Cleo. Belum boleh, tahu mau boleh. jualan apa tapi ini Mbak. Bener banget. Nah mungkin juga Tribuners di rumah nih kepo nih Mbak, sebenarnya siapa sih Mbak Alwa ini? Kabarnya kan Mbak Alwa juga aktif ya di HIPMI perguruan tinggi gitu. Nah sekarang nih gimana sih awal karir Mbak? Awal ya. Ya. Oke, awal karir itu terjun di dunia ini. Emang dari dunia mana sebelumnya ya? Oke, terjun di dunia entertain, dunia entrepreneurship, dunia public speaker itu memang start awalnya dari HIPMI perguruan tinggi. Jadi HIPMI perguruan tinggi itu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang isinya teman-teman kampus yang nongkrong bareng, kongko bareng buat ngasilin bisnis-bisnis. Nah, itu dimulainya 2011 akhir. 2011 akhir, 2012 sampai sekarang. Jadi waktu itu ngejabat pertama sekretaris, setelah sekretaris 3-4 bulan langsung naik jadi ketua karena waktu itu ketuanya tuh nggak ada kabar gitu, gantiin. Nah itu lumayan lama, 3-4 tahun, 2 periode. Nah sekarang alhamdulillah dipercaya masih megang HIPMI perguruan tinggi tapi nggak regional Kalimantan Barat aja, tapi udah megang area Kalimantan. Jadi di pusat. Gitu, ya. Jadi semua Kalimantan Barat, Selatan semuanya tuh Iya, semua ada di Kalimantan. tangan Mbak Alhamdulillah, Alwa ya. di Tribuners. Nah Betul. selain di HIPMI, Mbak juga sebagai ownernya dari Borneo Talent School tadi. Mungkin iya. Mbak ketika terjun di dunia entrepreneur ini, mungkin dari awal tuh gimana sih perjalanan karirnya kan pasti Oke. ada yang namanya gelombang. Fluktuasinya gitu ya. Bener. Oke, pertama kali kenalan sama dunia bisnis tuh seru ya. Karena di HIPMI kan ternyata owner bisnis. Kemudian mereka orang-orang yang menginspirasi seperti Pak Sandiaga Uno, Raja Sabta Oktohari, kemudian Erick Thohir dan semuanya itu orang-orang yang punya bisnis tapi kok kece gitu loh. Nah, akhirnya pengen juga kan, oh saya harus punya bisnis. Apalagi sebagai ketua HIPMI perguruan tinggi waktu itu harus benar-benar punya bisnis yang real. Akhirnya ngebangun lah. Nah, saya cek nih, saya nggak bisa masak. Mau buka restoran. Kemudian kalau mau buka laundry nggak suka nyuci. Sukanya apa? Ngomong. Nah, jadi sukanya ngomong, sukanya naik panggung, sukanya banci tampil. Kalau ketemu mic-nya dipegang nggak boleh lepas. Akhirnya kepikiran, saya buka bisnis yang berhubungan sama bicara. Ya udah, saya bukalah si public speaking ini. Awalnya namanya tuh Entrepreneur and Public Speaking School. Jadi kalau dulu 2 tahun tuh dikenalnya EPSS. Akhirnya setelah namanya kayaknya jelek banget ya EPSS gitu ya. Nah, ngefans tuh sama grup band. Grup band apa tuh Mbak? Korea. Jadi Bang Time Boys
kan gitu kan. Oke. Jadi ketemu tuh sama grup band itu kayak lucu ya, singkatannya juga unik nih. Udah akhirnya dibuatlah Borneo Talent School. Oke. Dan sekarang kita regenerasi namanya Borneo Talent Indonesia karena pengennya biar lebih Meluas global gitu. Jadi Gitu. singkatannya BTI. BTI. Harus keren ya. Jadi berarti salah satu ya Mbak, orang yang ngefans banget sama artis-artis Korea. Army. Army. Ternyata Army itu melintasi segala usia ya Mbak. Oh iya. Terus kira itu mungkin Army itu lebih ke anak SMA, kuliahan gitu. Ternyata Kok wajah Mbak Alma sendiri terinfluensi. wajah saya masih SMA loh. Oke. Kok agak nggak terima ya. Tapi Mbak kalau wajah nggak masalah, Mbak. Yang penting semangat kita masih Iya, milenial semangat saya sekali. tentu dong milenial banget dong ya. Berarti Lihat tadi- ini. Berarti Mbak kalau kita mau menjaga sebuah bisnis, yang pastinya harus berawal dari passion kita Ya, sendiri. passion yang paling penting. Iya. Karena kalau orang bilang mau mulai bisnis tuh kan ya Mbak Cleo ya. Iya, Mbak Asik. Cleo. Mbak Cleo. Ya Mbak Cleo ya, mau mulai bisnis pertama kali kayak mana uangnya, mana modalnya gitu Oke. kan. Nah, ternyata dari kalau kita tahu passion kita tahu kreatifnya kita apa, ternyata nggak penting-penting banget uang di awal gitu. Kita pentingnya kreatif dan kemampuan kita dulu. Karena kalau misalnya sekarang, misal nih, saya sekarang kan handphone udah kece banget ya. Ini bunga nih kita foto dengan bagus, yaudah posting, PO. Nah, Oke. modalnya apa coba? Modalnya kreativitas Kreativitas kan, karena aja. handphone plus bunga-bunga vintage kayak gini kan pasti banyak yang suka. Ya udah, akhirnya oke tuh jadinya nice. Kadang kan gitu. banyak orang yang ngikutin jualan ini kayak zamannya gitu Ya, Mbak. betul. Mungkin hari ini lagi ngetrennya jualan yang second brand gitu kan. Ya, Jadi Instagram ya. banyak sekali tuh fit-fit yang second brand. Ini ketahuan nih anak lelong nih. Suka memantau Iya, gitu ya mantau, Mbak. ya. Karena banyak agen-agennya yang wah, Wis. semangat nawarin gitu Oh, ya agennya Mbak. yang mana nih? Yang nawarin apa yang kelihatan visualnya oke nih? Visualnya oke ya, Mbak. Karena kita nih Tuh, biasanya- keciduk loh Keciduk. pemirsa. Iya, Dan di ternyata Instagram gitu kan Mbak, fitnya bagus-bagus nih gitu Iya, ya. Belum lihat oke. barangnya kan. Mm-mm. Jadi mungkin dari situ kita juga muncul nih niat buat berbeli. betul, buat belanja. Buat belanjanya. Buat shopping ya. Secara kita perempuan, Bu, suka shopping kan? Lapar mata kata orang Pontianak. Jadi yang Oke. pastinya kita kalau mau mulai bisnis harus berdasarkan passionnya aja pastinya. ya. Bukan Create ngikutin your tren. business from your passion. Bukan ngetrennya hari ini apa lalu Jangan dijual. latah, jangan latah karena kayak lagi hebohnya capcin, lagi hebohnya Taiti buat gitu. Kalau aku kan mulai Borneo Talent School dari 2011 ya, 2011 sampai sekarang. Oke. Dan konsisten. Makanya kalau orang ngelihat aku, oh ngomong public speaking, bicara di panggung, oh ikannya Alwa. Jadi udah top of mind tuh udah enak gitu. Kalau di Oh. Kalbar dulu, Oke. awal-awal buka, pas aku bilang, Bu, yuk masuk sekolah kita punya sekolah public speaking. Emang anak saya bisu katanya. Aduh, kepikiran Iya, kan bener. kayak ngesek gitu kan. Oh iya, enggak sih Bu, maksudnya gini loh, biar bicaranya diatur, ada etikanya, ada tatanannya. Enggak, anak saya udah bisa ngomong, saya udah bisa ngomong. Nah sekarang, mereka baru nyadar bahwa public speaking adalah ibu dari segala karir. Bener. Apapun karir Anda, ya kalau Anda nggak punya skill public speaking yang bagus ya nggak bakalan oke. Hostnya aja pasti skillnya public speaking. No, dulu Rizky itu di lapangan loh Mbak. Tapi Oh, di lapangan dulu. yes, karena kayak wartawan biasanya kalau Mbak Alma jadi MC, Rizky yang ngeliput Oh, gitu ngeliput. kan. Oh, berarti Tapi- namaku banyak di Google karena kamu. Iya, ya. benar. Terima kasih. Tapi sekarang di lapangan juga, nge-host juga. Iya, tapi di lapangan butuh skill public speaking kan, masa Yes, benar. negosiasi, interview, dan nyari berita kan kayak nanya-nanya, Pak ini apa sih? Iya, butuh. Iya. Tapi kan sekarang beda-beda, Mbak. Udah ada kamera gitu kan. Jadi itu yang buat berbeda. Oh, udah buat berbeda. Awal-awal lu mungkin juga dak-dikduk. Takut kan, nggak pernah Oh. gitu. Tapi mau nggak mau sering jalan waktu, ya udahlah. Akhirnya Mau nggak mau ya gitu kan. Akhirnya ya sekarang explore nih, apa sih yang udah ada di badan, tinggal dikeluarin gitu Wih. kan. Wah, ini ada di badan dikeluarin kayak hukum alam yang agak-agak gaib. Saya takut jadinya tiba-tiba. Tadi Mbak ngomongin masalah tantangan tadi kan. Mungkin itu iya. tantangan Mbak gitu kan ketika memulai Borneo Talent School ini. Betul. Nah, tapi sekarang kan kebanyakan yang bergabung di Borneo Talent School ini adalah generasi alpha yang lahir tahun 2010-an ke atas ya Mbak. Ya, Sampai benar. saat 2010 ke atas, dan pastinya mereka juga nggak lepas dari gadget. Ya, banget. Iya kan? Makanya kita akhirnya transformasi punya kelas YouTuber. Oh, oke. Iya, jadi transformasinya dulu Borneo Talent School itu khusus buat semua usia. Sekarang Borneo Talent School itu kita fokusin ke anak-anak aja. Ke anak-anak aja umur 3 tahun hingga 12 tahun di mana mereka punya eksplorasi di bidang skill public speaking, jadi YouTuber, host, MC, presenter, kemudian jadi vlogger, dari situ jadi TikTokers. Oke. Iya. Karena kalau live-live TikTokers juga butuh ngomong, nggak mungkin goyang doang kan. Oke.
Ya, jadi Bener. kita garap hal-hal yang seperti itu agar apa? Kita juga pengen ya mengkampen sebenarnya Mbak Cleo ya, Iya, ya, oke. kepada seluruh orang tua bahwa di zaman sekarang anak Anda plus gadget Anda sama dengan dolar. Nah, jadi anak Anda plus gadgetnya itu sama dengan dolar. Tapi tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya anak megang gadget langsung diomel, "Weh, gadget kamu, no, 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 no." Nggak bakalan bisa. Tapi kalau misalnya anak udah pegang gadget kita arahin dengan benar, pasti hasilnya maksimal. Tapi kadang banyak orang tuh yang belum Nggak tahu. tahu arahnya ke sana Ya, gitu orang tua agak egois dalam artian dia harus maksimal main handphone, nggak boleh diganggu anaknya. Tapi kalau anaknya main handphone, nggak mau dibimbing. Banyak banget sering terjadi di semua rumah di Indonesia sekarang kayaknya begitu. Jadi anak handphone satu, ibunya handphone satu, ntar si anaknya sibuk sendiri, ibunya sibuk sendiri. Harusnya kan saat sebagai ibu kita tahu nih, anak saya umur segini, terus anaknya celoteh, bisa masak, bisa apa, ya di videoin, dibuatin dong channelnya, kan nggak terlalu ribet-ribet juga. Terus siapa tahu nggak dikelola profesional aja jadi, apalagi dikelola profesional. Nah, jadi diarahkan jadi lebih baik kayak gitu Mbak, nggak semata-mata megang gadget. Udah, Taunya jangan cek rewel, udah main HP aja. Tapi kalau diarahkan ternyata nih ke Borneo Talent School tadi bisa Ya, nih bisa. digali bakatnya. Sendiri boleh, di rumah boleh. Mau kita cuma jadi konsultannya aja, cuma tanya-tanya, Oke. boleh gitu. Mungkin Karena mungkin takut di era COVID kan anaknya ketemu kita gitu kan. Gak apa-apa, boleh di rumah. Ntar kita yang bantu coachingin aja. Oke, jadi coachingnya misal Mbak, saya kendalanya jadi TikTok nih, TikTokers itu mungkin Iya. kendalanya sulit nih buat ngomong. Iya. Gitu kan, mungkin betul. bisa di- surat ekspresi. Jadi kalau jogetnya Oke. kaku gitu kan. Nah, Itu juga bisa di coachingin. coaching. Soalnya kalau di public speaking ada bahasa tubuh, konteks, ekspresi, intonasi, detail. Oke, Banyak. jadi di Tribuners kalau kalian nih berminat ya kira-kira pengen jadi selebgram gitu ya Mbak, bisa langsung kontak Mbak Alwa nih. Ah, ya, Mbak, boleh. kira-kira saya ini bakatnya di mana juga bisa? Ya, betul, bisa. Oke, apa yang harus Cuman saya kalau aku lakukan? selebgramnya nggak indikatornya follower ya. Oke. Aku lebih indikator dunia nyata. Oh. Kalau misalnya jadi, ini influencer ya, kebanyakan orang gini loh, top of mind influencer adalah yang banyak follower di sosial media. Kalau aku nggak bangga punya follower banyak di sosial media, tapi di dunia nyata tuh aku nggak punya teman. Aku mending follower Instagramku biasa-biasa aja, atau Facebookku biasa-biasa aja, tapi begitu aku posting sesuatu, orang itu ngikutin apa yang aku lakuin. Oke, Ya, itu yang karena bener-bener real influencer. influencer. Contoh ya, aku sekarang lagi ngebangun tren, aku kemana-mana pakai baju putih, terus kemana-mana pakai blazer. Jadi kalau aku nongkrong di tempat umum, tiba-tiba aku pakai baju kaos, akan ada yang nyamperin dan bilang, "Mbak, aku lebih seneng deh kalau Mbak pakai blazer. Aku aja sekarang rajin loh koleksi blazer karena lihat Mbak." Dah. Follow aku nggak peduli, nggak tanya, terserah. Yang penting aku bisa jadi inspiring people-nya mereka. Oke, tapi kan kalau selebgram sekarang itu kan Mbak jualannya gitu kan? Iya, follower. Iya, followers. Kalau aku nggak, aku networkingnya aku lihat. Oke. Kualitas dia bergaul dengan orang secara human nyata. Karena gini, sepinter-pinternya bot di dalam sebuah plafon digital, Facebook atau Instagram, men-tracking, oh follower kamu umurnya 17 tahun, 18 tahun kan ada ya data rekodnya begitu kan ya. Tetapi kebayang nggak, anak yang belum 17 harus buat akun, terus dia pakai umurnya ngasal-ngasal. Oke. Ya kan berarti dia terdetek juga sebagai orang umur sekian. Iya, Karena benar. real Kalau or kita not real daftar email juga kan, Ya, biar bimbingan email. orang tua, kadang Bener, kalau di bawah orang tua. umur. Iya, gitu. padahal sekarang banyak banget yang pakai Instagram ternyata secara finansial mungkin masih anak kecil banget, nggak punya finansial. Akhirnya kita buzzer terus di sosial media, tau-taunya lewat si Instagram itu, misalnya si selebgram itu kan, ternyata nggak nampol. Nah, jangan salahin selebgramnya. Kita sebagai orang yang berkenalan sama influencer juga harus tahu karakteristik dari si influencer. Kalau aku emang nggak nendang banget kalau di sosmed, tetapi apa yang aku posting orang akan screenshot, orang akan simpan, pas ketemu aku mereka biasanya pasti langsung share. Mbak, aku sampai save semua lo WA storymu, ntar aku lihat, oh iya ternyata gini. Oh, Oke, itu lebih bangga ya iya, Mbak. lebih bangga. Ada manusianya bisa disentuh gitu. bener, bener. Iya. Nah, tadi ngomong masalah tantangan gitu, tantangan Mbak gitu untuk mendidik ya mungkin ya di generasi alpha ini itu gimana sih Mbak? Nah, generasi Alpha ini sangat unik. Mereka hidupnya di 3 alam, bukan lagi 2 alam. Wow. Kalau milenial kan 1 alam, Zero 2 alam, dunia nyata, dunia maya. Kalau Alpha tuh 3 alam. Kenapa aku bilang 3 alam? 1, dunia nyatanya kayak anaknya lucu, imut, baik. Pas di Instagram, rocker. Postingannya Metallica. Pas ketemu, ternyata anaknya tuh be humble, tuh be honest gitu loh. Nah, beda anak Alpha tuh. Sehingga cara nge-treatmentnya apa? Kamu harus jadi gayanya dia. Makanya kalau walaupun ya aku udah dewasa, pas ketemu anak generasi Alpha aku childish. Hai, lu apa kabar? Enak ya ini keren. Makanya kayak aku harus suka Korea. Aku harus ngerti banget brand. Karena mereka bisa kalau gue udah beli sepatu brand ini, gue keren banget. Paham. Jadi
generasinya lintas banget. Aku Oke, ngerti emang gitu. oke. Kebayang gak sih kalau ketemu mereka yang baru 9 tahun, 10 tahun, terus mereka yang udah ngerti bahasa dialek luar negeri, terus kayak, lu tau gak sih sekarang ada kayak gini loh, ada editing video. Kadang mereka lebih pintar ngedit video, pakai aplikasi lebih laju, lebih ngerti, lebih paham. Karena apa? Mereka tuh nge-review. Dan mereka yang paling penting tuh, untuk orang tua mungkin yang lagi nonton ya, Anda generasi alpha, pintarnya tuh gak tanggung-tanggung, asal diarahin. Itu mungkin lebih banget. cerdas. Lebih cerdas. Kita kalau dulu ya megang handphone 2 hari lah baru ngerti nge-folder Oh iya gitu ya. bener. Kalau mereka nggak nyampe deh sehari, Udah udah langsung tuh tek tek paham. tek 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 tek. Ini speknya begini, ini kayak gini, ini udah paham banget. Tapi di selain kelebihan itu Pak mungkin pasti ada juga nih Kekurangannya emosional. Oke. Kekurangannya emosional. Kemudian anak generasi alpha terlalu independen, Mm-mm. terlalu pengen sendiri. Gue nyaman, ya terserah gue gitu. Mm-mm. Lu kalau nggak nyaman, ya ini dunia gue. Terus mereka emosional kalau terlalu diganggu teritori personality-nya gitu. Kayak misalnya kita kepo, dek, ngapa nonton itu nggak bagus tuh? Jangan ganggu lah, kan ini stylenya kita gaul gitu. Jadi mereka nggak paham akan kayak dulu tuh, kita generasi yang tua banget ya. Generasi yang dulu tuh kayak misalnya nggak boleh nonton yang agak kebuka, misalnya nggak boleh ngelihat foto-foto yang, kan banyak ya di YouTube Kids juga yang agak hal-hal berhubungan aneh bin Iya, ajaib yang bener. animasi gitu. Mereka just fine nonton. Kalau kita kan kayak ngenal darah, ngenal pembunuhan tuh udah Iya viral udah banget loh. SMP mungkin pada saat itu ya Mbak. Kalau mereka sekarang generasi alpha kecil-kecil udah tahu. Itu kan pengaruhnya dari game, dari apa. Mereka udah tahu kayak perang tuh hasilnya ngebunuh. Itu udah independen banget. Tapi di sisi baiknya lagi mereka jadi Cepet, punya wawasan yang ya, terbuka, terbuka banget. nggak ada pembatasnya lagi. Nggak ada banget. Tapi bahayanya tadi di situ harus Ya. terus dibimbing ya Betul. Mbak. Jadi mereka kalau ketemu teman misalnya ada masalah, kadang mereka bisa langsung pukul. Oke. Karena mereka udah dapat contoh. Karena contoh mereka bukan lagi kalau dulu kita ya. Contoh kita adalah kedua orang tua kita. Iya. Bener. Imut banget kan kalau dijawab gitu. Kalau sekarang contoh lu siapa? Tuh game ini karakternya ini. Gitu. Nah, makanya banyak banget sekarang action figure dari game itu anak alpha tuh pasti punya customnya. Kebayang nggak? Mereka bisa loh datang ke penjahit, ngejahit pengen party ulang tahun 9 tahunnya. Iya, oke. Aduh, lucu banget baju-baju yang ada di Mobile Legends cuy. Jadi kayak, iya kah? Oh, undangannya. Nah, ntar nih kayak nanti malam nih Halloween di salah satu hotel di sini. Banyak lah yang datang generasi yang kayak gitu. Oke, umur 9 tahunan, 10 tahunan. Yang baru puber-puber lucu gitu. Kenapa? Entertainnya mereka ngerti loh kalau sama kita. Iya, trennya nih sekarang bajunya lagi bagus apa gitu, mereka Iya. lebih laju. Bener. Sama mereka nyari informasi pinter banget. Oke, jadi lebih maju dari banget. kita. Iya, Inilah makanya. Tribuners. Jadi jangan sebelah mata ya Mbak, tentang anak kecil nih. Jangan. Wah, anak kecil masih kecil. Iya. Tapi Ngomong sama mereka mah PR sekarang. Oke, jadi mungkin tanya-tanya di otak mereka tuh lebih besar ya Mbak. Ya, Karena karena tadi- kalau nggak tahu dalam tanda kutip bego, lu nggak gaul. Oke. Jadi mau nggak mau situasi Eh, yang memaksakan mereka untuk cerdas. cerdas banget. Oke, tadi kita udah ngomongin ke alpha nih. Ya. Sekarang kita ke milenial lagi nih Mbak. Oke, back to milenial. Oke. Kita mundur lagi nih Mbak. Mundur. Zaman Tahun sekarang itu kan 98, yang 80 ya. yang sedang menonjol gitu kan kaum milenialnya Mbak. Heeh. Dan sekarang juga orang udah berbondong-bondong tuh kayaknya aku pengen jadi influencer, aku pengen jadi influencer. Iya. Nah Mbak, kalau dari Mbak Alwan sendiri tuh memandang hal ini seperti apa sih? Bagus, karena semua orang akhirnya bisa tahu bahwa I'm inspired. Dan aku juga selalu campaign ke semua orang yang tanya sama aku, misal, Mbak Alwa, kalau menjadi influencer tuh haruskah followernya banyak? Enggak. Karena apa? Karena kalau misalnya aku bilang harus jadi follower banyak, no. Contoh ya, lu datang ke mall, ada orang buang minuman sembarangan di tempat tunggu, terus lu pindahin. You're influencer. Gitu. Nah, menurut aku gitu. Karena apa? Ketika hari ini banyak banget yang generasi milenial seperti aku pengen jadi influencer, bagus. Asal apa? Tersegmen aja. Mau influencernya itu seperti apa? Bukan berarti lu harus beli follower. Bukan berarti lu harus ngebangun channel dengan sekian subscriber. Enggak. Itu secara digitalize, oke. Tapi secara di dunia nyata, every time you can influencer other people in the world gitu. Jadi this is cara pola pikir aku yang mungkin agak berbeda. Karena semua orang selalu nganggap pas follow-followan Instagram, banyak ya followermu. Langsung auto, kamu influencer. I'm influencer. Yes, I am influencer. Tapi kalau aku adalah orang yang hari ini punya efek positif sekecil apapun buat hidup orang lain, dia influencer. Dan itu anak milenial lagi
nge-building diri banget gitu. Buat apa? Karena kita kan generasi sandwich kalau dibilang ya, generasi antara baby boomers, Zero dan Alpha, lahir rasi milenial. Terhimpit banget, mau gaya tua nggak nyambung, mau gaya terlalu muda sadar tua gitu kan. Kan sedih banget ya. Nah, tapi dengan kayak gitu kedewasaan milenial itu bagus. Kedewasaan generasi kita ini, oh enggak sih, generasi gua aja. Milenial itu bagus. Kenapa? Dia nggak terima tuh, Mbak Kulinya nggak terima dibilang generasi milenial. Iya ya, gua generasi milenial, gua keren. Dan kalau gua nggak invest lu boleh unfollow gue. Oke, itu keren loh Mbak, gitu kan. Kita mengerahkan lagi ke penonton kita gitu kan. Benar, iya. Kalau misalnya saya nggak bisa menginfluence kalian, silahkan Unfollow aja, jangan diikutin. Tapi kalau kan suka, nggak follow nggak apa-apa, tapi screenshot aja semua postingannya. Di screenshotin gitu kan, ketemu nih Mbak. Iya, benar. Fansmu gitu. Iya, betul. Wah, jadi ini Tribuners bagi kalian yang sekiranya gitu kan pengen menginfluence orang, Betul. alangkah lebih baiknya kalau itu lebih ke tujuan yang positif ya Mbak. Iya, betul. Harus Karena betul sekarang juga. orang mungkin berpikirnya influence kaya, cepet kaya gitu kan. Ya, Karena banyak terima- banget orang pengen jadi influencer biar banyak bayaran. Mm-mm. Nah, banyak banget tuh. Kalau aku enggak. Aku pengen koleksinya banyak networking. Oke. Iya, jadi aku dengan jadi influencer aku pengen menjadi banyak networking, dan aku juga nggak pernah bilang aku influencer. Tetapi influencer aku adalah influencer yang buat diriku sendiri, aku mampu membuat orang lain berubah karena aku. Nggak peduli, dan aku nggak mungkin juga 100% orang berubah karena aku. Banyak juga orang yang mungkin benci dan nggak suka, bahkan nyari-nyari kesalahannya kita apa, nggak masalah. Semakin banyak orang yang netizen juga lahir dari kita, ya udah berarti kita influencer. Tapi kalau misal kasusnya nih, seseorang ini nggak ada niat nih mau jadi influencer, tapi nggak tahu Keberuntungan. ternyata, nah banyak sekali nih followers ataupun fans-fansnya di sosial media ternyata follow dia, dan pasti kan terkejut juga nih. Ya, maka tugas kita adalah melayakkan diri. Oke. Iya, melayakkan diri gitu. Jadi harus balance. Dunia nyata sama dunia maya tuh harus balance. Sekarang kan banyak banget tuh di dunia mayanya, keren, sosialita, smart, berapa kali ketemunya. sorry tuh sih ya. Mungkin agak kurang make sense gitu. Nah, jadi tugasnya apa? Kalau di follower lu udah dikasih Tuhan anugerah dengan ribuan follower, bahkan jutaan follower, please upgrade diri lu jadi lebih baik. Nah, untuk lu yang belum punya banyak follower, tetap upgrade diri lu, karena Tuhan nggak bakalan tidur kasih lu follower dan subscriber. Oke, tetap akan dikasih itu. Mau tidur doanya gini, ya Allah, Ya Allah. banyakin followers. Tapi jangan cuman follower loh, jadi ngomongnya harus detail. Ya Allah, kasih aku lu banyak follower yang baik-baik, ganteng-ganteng, cakep-cakep, yang ramah, tidak sombong, dan mau mengendorse aku. Harus detail. Kalau cuma banyak follower nggak endorse juga, percuma. Iya percuma. Nggak dapat duit. Bisa beli juga kan Mbak Bisa followers, beli itu juga. banyak juga followersnya, Betul. tapi fake semua. Ya, gitu. jangan cari yang fake. Jadi kalau cuma minta doanya follower toh, ya udah followernya banyak, tapi kok nggak interaksi, nggak gimana-gimana, nggak negur juga di offline, nggak nyapa, bahkan di offline nggak berani traktir. Aku paling sering loh nongkrong di satu kafe. Aku nggak tahu ternyata ada yang fans, ada teman dan dekat atau misalnya orang yang kenal. Tiba-tiba pas mau ke kasir mau bayar, Mbak udah dibayarin. Sama siapa? Sering banget. Makanya aku nggak wanti kalau hidup di Kalbar nggak bawa uang. Oke. Ya jujur, aku kalau di Kalbar nggak wanti-wanti, nggak bakalan kelaparan, nggak bakalan apa-apa. Karena aku mampir di satu tempat, aku storyin, ownernya ngelihat gitu kan, ntar DM-an, tukaran kontak, kenal, pas makan situ lagi, udah kayak ada pesan gitu, kalau Mbak ini datang jangan ditagih ya. Oke, itu Ntar mungkin kalau mau ikut boleh. udah mampu menginfluence orang gitu ya Mbak. Jadi tanpa interaksi pun, ketika kamu mampu memberi efek bagi orang lain dan orang ngerasa dengan ngelihat kamu aja dia bisa berubah menjadi lebih baik, you can start your button influencer. Oke, tapi itu mungkin perlu kesadaran diri sendiri juga nih. Ya sadar lah. Kadang kan kalau orang nggak sadar kan ya masih semena-menanya Ya, dia. mungkin gitu. jawaban aku agak jahat ya. Please sadar kalau lu adalah orang yang harus peres setiap saat. Oke. Ya, lu harus pencitraan terus dong setiap saat agar kalau mau jadi influencer. Karena kan hidup tuh pilihan. Hidup tuh 24 jam. Lu mau share positif itu hak lu, mau share negatif itu hak lu. Tapi masalahnya kalau lu bisa ngatur nggak share negatif, lu full share positif, bukan berarti lu sok-sok jaim lu perfect, enggak. Tapi dengan lu selalu nge-share hal yang positif dan orang berubah karena lu, ya udah, lu influencer gitu. Tapi kan ada beberapa orang yang brandingin diri emang buat nih, aku Ya. nih kayak Ya, agak-agak ya, keras ya gitu Mbak. sampai harus sedemikian rupa Oh gitu iya, kan. bener. Ada. Itu namanya proses perjuangan. Ya, kayak syuting film lah. Kalau ternyata tinjuannya belum kayak real, ulang lagi, tag lagi sama. Kita influencer kan cuman acting. Nah, masalahnya mau nyampe cuman acting atau benar-benar acting jadi habit, itu kembali ke kita. Kalau aku, apa yang aku share itu habit. Contoh, selalu
dari kegiatan meeting ke meeting, dari selalu kegiatan ketemu orang, selalu ngisi seminar, ya udah itulah realnya aku gitu. Kemudian nggak ngopi yang aneh-aneh, ya itulah aku gitu. Aku nggak pernah yang harus sampai yang gimana-gimana dengan baju atau apa, nggak. Aku bukan influencer yang di bidang visual. Jadi kalau misalnya, oh mbak aku udah follow Instagramnya kok visualnya mbak biasa-biasa aja, ya aku bukan influencer yang lebih nge-branding ke baju, makan mahal, tempat nongkrong elit, enggak. Aku lebih nongkrong ke otak. Aku lebih ngajarin otak lu harus cerdas, udah. Makanya kalau gua nge-upload quote banget isinya. Kalau di follow Instagram isinya quote semua. Jadi harapannya tadi Mbak ya, followers Mbak juga termotivasi. Ya, you always to fighting in your life gitu. Karena orang yang sayang sama lu ketika lu keren banyak. Tapi orang yang sayang dan perhatian sama lu ketika lu jatuh nggak akan ada. Makanya tugas gua jadi influencer yang share quote agar lu nggak butuh gua pun di sisi lu tetap bisa kuat dengan lihat gue. Ya, oke bener. Itu tuh quotes yang tahun ini nih Mbak, kayaknya dahsyat sekali nih Tribuners. Nah Mbak, kalau di Pontianak sendiri tuh Mbak, sudah berapa banyak sih Mbak yang kira-kira nih yang influence-nya memang nendang banget gitu? Banyak ya teman-teman di Pontianak, lebih kali dari 200-an gitu, 300-an yang benar-benar ya punya karakteristik ya, yang sampai orang luar pun tahu, yang sampai brand-brand besar pun tahu beliau gitu. Tapi kalau secara warawiri wajah, mungkin teman-teman Tribun juga tahu, yang kayak kita nggak nyampe lah dari 30-an orang. Kalau disebutkan, contoh, boleh sebut brand kah? Boleh, nama orang kah? Boleh. Bang Kamil, Bang Aryo, kemudian Bang Didi, Opa, kan nggak terlalu banyak ya. Kalau ceweknya Meme Daeng gitu kan. Kemudian Nurban Hamid kalau di makeup artist atau apa. Jadi mereka punya style genre-nya masing-masing yang ternyata itu kalau dikumpulin ngaruh banget, tapi totalitasnya tuh nggak banyak karena ada yang nggak konsisten juga. Ya ada yang benar-benar kayak lelah mungkin ya, capek mungkin ya, atau mungkin bukan dunianya dia. Nah ini kalau ditanya jadi influencer capek nggak? Aku nggak. Kenapa? Aku nggak mikirin berapa jumlah follower, aku nggak mikirin berapa hasilnya, tapi aku ngerasa itu habit. Kayak bener nggak sih Mbak Lu harus pencitraan terus, harus foto terus ngisi seminar, harus moto terus lagi buat materi. Kan aku paling suka share-share yang kayak gitu. Apa harus mikir quote tiap pagi, nggak pusing kah mikir quote gitu kan? Pagi-pagi udah upload quote gitu ya. Tapi karena this is my habit, I'm not boring. Nah kayak gitu. Nah mungkin banyak influencer yang di luar sana nggak konsisten karena itu tuh bukan habit aslinya gitu. Tapi itu benar-benar tujuannya untuk guiding follower aja. Makanya jadinya kayak this is not me, jadinya capek. Kalau aku bangun tidur otomatis tuh udah kepikiran mau upload quote apa hari ini, bisa menginspirasi orang apa aku hari ini. Walaupun sebenarnya aku lagi demam, lagi pilek, lagi lelah, lagi capek banget, nggak bakalan tahu orang kalau aku lagi capek. Oke, yang penting kita harus happy terus di depan orang. Gitu. Nah Mbak, sesuai dengan tema kita hari ini kan, tips milenial jadi influencer sukses. Konsisten. Nah, sebelum Mbak jawab nih Mbak, kita mungkin auto banget kita akan break sebentar dulu nih Mbak. Okay. Jadi untuk Tribuners jangan kemana-mana, tetap di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast.